Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan yang mengenai jurnal. Baik, berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Kami berjumlah 6 orang. Baik, jurnal yang pertama itu tentang pengaruh human capital, struktural capital, dan customer capital terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan daerah air minum di Kabupaten Tabalong. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengukur jalannya human capital pada perusahaan ini adalah struktural capital. Alasan penulis menggunakan struktural capital mengangkat pendapat dari Prefer et al. 2003 yang menyatakan bahwa struktural capital memiliki dua tujuan yang harus dicapai, antara lain yang pertama mengkodifikasi pengetahuan yang dapat ditransfer. Hal ini dilakukan agar sistemnya tidak hilang. Yang kedua, menghubungkan para karyawan dengan data, ahli, dan keahlian. Dan penelitian ini menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan dengan kinerja human capital. Lanjut, berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja human capital, diantaranya meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, memberikan penghargaan dan intensif kepada karyawan yang berprestasi, menciptakan budaya kerja yang positif dan kondusif. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis umumnya layak dan praktis untuk diimplementasikan dalam konteks perusahaan secara umum, namun penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan situasi spesifik setiap perusahaan sebelum menerapkan rekomendasi tersebut. Kapital dan custom dalam menggapai ya, yang digunakan untuk mengukur jalannya kedua. Alasan menggunakan analisis rasio ini adalah uh, yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Analisis rasio adalah teknik yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Data tersedia. Data yang dibutuhkan untuk menghitung rasio keuangan yang tersedia di perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas. Analisis rasio dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja human capital. Selanjutnya, boleh. Saya menyatakan hipotesis. Namun penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara kinerja human capital dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja human capital. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan budaya kerja yang positif. Lalu ada jurnal ketiga, yaitu jurnal tentang pengukuran human capital untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan menggunakan metode return of investment di PT Surya Mustika Nusantara Ciamis. Yang pertama yaitu metode yang digunakan untuk mengukur jalannya human capital pada perusahaan ini adalah metode Balance Scorecard atau BSC. Eh, Lalu alasan penulis untuk menggunakan metode Balance Scorecard ini adalah yang pertama yaitu kerangka kerja yang komprehensif, lalu yang kedua memiliki fleksibilitas yang baik, lalu yang ketiga BSC ini fokus pada hasil. Lalu selanjutnya penelitian ini menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja human capital dan kinerja bisnis. Hipotesis ini relevan dalam konteks manajemen sumber daya manusia karena menunjukkan bahwa human capital dapat menjadi sumber daya strategis yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa faktor rekomendasi dari hasil penelitian, di antaranya yaitu meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung, mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan yang efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu
kinerja Islamic Human Research berdasarkan metode Maslow Scorecard studi kasus pada PT Inalum. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengukur jalannya human capital pada perusahaan ini adalah metode Maslow Scorecard. Beberapa alasan penulis menggunakan metode Maslow Scorecard. Yang pertama, kerangka kerja yang komprehensif memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja human capital dari berbagai perspektif. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi organisasi yang spesifik. Yang ketiga, fokus pada hasil, yaitu membantu organisasi untuk menghubungkan kinerja human capital dengan hasil bisnis yang nyata. Next. Selanjutnya terdapat dua hipotesis dari jurnal ini, yaitu yang pertama, terdapat hubungan positif antara spiritualitas dan moralitas dengan kinerja profesional karyawan PT Inalum. Yang kedua, penerapan Maslow Scorecard dapat meningkatkan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian, di antaranya penguatan spiritualitas dan moralitas karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pembinaan, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, penerapan Maslow Scorecard secara berkelanjutan dapat membantu organisasi untuk memantau dan meningkatkan kinerja IHR secara efektif. Lalu ada jurnal kelima, yaitu tentang peran human capital dalam meningkatkan kinerja organisasi. Metode yang digunakan untuk mengukur jalannya human capital pada perusahaan ini adalah metode Maslow Scorecard. Beberapa alasan penulis menggunakan metode ini adalah yang pertama, kerangka kerja yang komprehensif memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja human capital dari berbagai perspektif. Yang kedua, fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi organisasi yang spesifik. Dan yang ketiga, fokus pada hasil, itu untuk membantu organisasi yang untuk menghubungkan kinerja human capital dengan hasil bisnis yang nyata. Lalu selanjutnya, terdapat dua hipotesis dari jurnal ini, yaitu yang pertama, terdapat hubungan positif antara human capital dan kinerja organisasi. Yang kedua, kinerja organisasi ini dimediasi oleh human capital. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi dari hasil penelitiannya. Yang pertama, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua itu motivasi untuk meningkatkan motivasi karyawan melalui penghargaan dan pengakuan. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi untuk menciptakan budaya organisasi yang positif dan mendukung. Baik, tadi laporan dari jurnal-jurnal yang kami rangkum. Kesimpulannya adalah human capital adalah aset penting bagi perusahaan dan perlu diukur dan dikelola secara efektif. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja human capital. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan terbukti menjadi pendorong utama kinerja human capital. Perusahaan perlu meningkatkan investasi dalam human capital untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.